Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dong ya, dan jangan lupa untuk bahagia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama materi kelas 4. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran yang pertama. Oke, yuk kita langsung mulai belajar bersamanya. Tahukah kamu seorang pendongeng? Ya, benar. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng termasuk sebuah pekerjaan loh. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih apa itu dongeng? Benar, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng juga memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Apa saja sih unsur-unsurnya? Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada latar. 3, ada tokoh. 4, ada alur. 5, ada sudut pandang. 6, ada amanat atau pesan moral. Dan yang terakhir ada majas. Nah, kali ini kita akan membaca dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Langsung saja kita baca ya. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus,
tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, setelah kita membaca cerita tadi, sekarang kita akan mencoba mencari unsur-unsur cerita yang ada pada dongeng tersebut. Yang pertama ada judul. Ayo, apa judul dongeng tadi anak-anak? Ya, benar. Judul dongeng tadi yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Lalu, siapa saja sih tokoh yang ada pada cerita tadi? Betul sekali. Tokoh yang ada pada cerita tadi ada tupai, ikan gabus, dan juga ikan hiu. Sekarang, sifat tokoh. Kira-kira bagaimana sifat dari masing-masing tokoh tersebut? Kita mulai dari tupai. Tupai memiliki sifat suka menolong, sedangkan ikan gabus memiliki sifat yang sabar. Lalu, di mana sih tempat atau latar cerita tersebut? Ya, betul. Cerita tersebut berlatar di daerah Kalimantan Barat. Sekarang coba kalian ingat-ingat bagaimana sih awal cerita tersebut? Awal cerita tadi dimulai dari tupai yang melihat gabus lesu. Lalu, akhir ceritanya bagaimana? Ya, di akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, setiap cerita itu kan pasti memiliki pesan moral. Kira-kira apa ayo pesan moral pada cerita tadi? Ya, pesan moral yang ada pada cerita tadi yaitu kita harus saling tolong-menolong. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan menemukan unsur-unsur yang terkandung dalam cerita dongeng? Yuk, kita lanjut lagi. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pengrajin kayu memiliki keterampilan mengolah material kayu untuk membuat elemen rumah seperti pintu, jendela, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah tukang yang terampil membuat furnitur seperti meja, kursi, lemari, dan perabot pengisi rumah lain dengan bahan baku kayu. Sumber daya alam apa sih yang digunakan para pengrajin kayu? Sumber daya alamnya yaitu kayu. Lalu dari mana kayu itu berasal? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pohon yang ada di hutan akan ditebang oleh para penebang, yang kemudian batang pohon yang berupa kayu tersebut diangkut menuju kota untuk dijadikan perabot rumah oleh para pengrajin kayu. Setelah jadi, perabot rumah tersebut dijual di toko mebel yang kemudian bisa dibeli oleh kita semua. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana proses pengolahan kayu menjadi perabot rumah seperti meja, kursi, dan lain-lain? Sekarang coba kita amati yuk. Kayu tadi kan berasal dari hutan. Sekarang coba kita perhatikan penampakan hutan.
penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Coba perhatikan. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2005 dan proyeksinya terhadap tahun 2020. Coba kalian amati ya gambar hutan Kalimantan yang ada di layar ini. Sekarang, menurutmu bagaimana sih perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Kita coba bahas ya. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan itu masih tertutup oleh hutan. Lalu pada tahun 1985, hutan di Kalimantan itu masih luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak yang berkurang. Pada tahun 2010, hutan Kalimantan sama banyak dengan pemukiman warga. Lalu, pada tahun 2020, hutan sangat sedikit, sedangkan pemukiman sangat luas. Lalu, menurutmu bagaimana sih penampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Coba jelaskan pendapatmu. Warnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan adanya pohon di hutan. Bisa ya? Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.